Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mencetak pembelian per faktur. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencetak pembelian per periode. Kita cetak pembelian mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Pertama kita buka project inventory-nya. Astagfirullah. Setelah kita buka project inventory, kita tambahkan satu form baru, project activity form, beri nama form cetak beli per periode. Engko aki semuanya kalah rauman. Di project add Windows form. Iki lho. Kita beri nama form cetak beli per periode. Cetak beli per periode. Klik tombol add. Atur posisinya di tengah layar. Lalu properti start position. Start positionnya center screen. Kita buat dulu label form cetak pembelian per periode mulai tanggal sampai tanggal. Tampilkan dulu toolbox-nya, view toolbox. Label. Isi pada properti teks. Form cetak pembelian per periode. Atur fontnya. Isinya 18. Kita tebalkan boldnya true. Kita buat lagi label. Isinya 14. Teksnya mulai tanggal. Copy saja. Mulai tanggal terus sampai tanggal berapa. Untuk menentukan tanggalnya kita buat tumbuh box.
Kubuk ini nanti diisi dengan data dari tabel beli, tabel pembelian yang telah kita input. Textbook kubuk-kubuknya nanti kita beri nama txt mulai dan txt sampai. Txt mulai dan txt sampai. Kita buat kubuk. Ini kita beri nama txt mulai. Kita copy aja. Klik kanan copy, klik kanan area kosong pas. Yang ini kita beri nama txt sampai. Berikutnya kita buat tombol preview dan tombol close. Tombol preview dan tombol close. Lalu ini data grid view untuk menampilkan data sesuai filter ini. Filter mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau ingin cepat bisa kita copy dari form cetak beli per faktur ini. Ini kita double klik. Ini tinggal kita copy aja. Kita seleksi, klik kanan, copy. Kembali ke form cetak beli per periode. Kanan, pas. Nama objeknya ini tetap BT preview, BT preview, ini BT close, ini DGV beli. Yang terakhir kita tambahkan print dokumen ini, tambahkan print dokumen beri nama PD beli. Ini untuk mendesain report, mendesain laporan yang kita buat. Tambahkan print dokumen. Print dokumen, kita klik area kosong, lokasinya otomatis di bawah. Kita beri nama name-nya PD beli. Ini desain untuk form cetak pembelian per periode. Sekarang kita masuk ke kode program. View kode. Kita atur beberapa perintah untuk koneksi ke database dan sistem driven printing ini untuk mendesain laporan. Import sistem data, import sistem
data oleh DB for sistem drawing printing. Berikutnya kita buat beberapa variabel untuk koneksi ke database. Koneksi ke database. Lalu ini untuk mengakses tabel, data tabel. Yang baris ke bawah ini untuk mendesain laporan. Ini nanti untuk font untuk judul, font untuk data, perataan kiri, tengah, dan kanan. Perataan kanan ini nanti untuk data numerik ya, supaya data angka satuan bisa rata dengan satuan. Ini nomor urut, ini total pembelian, X mulai dan X sampai ini untuk filter tanggal mulai dan tanggal sampai. Kode program berikutnya saat form cetak beli berperiode load, saat form load kita koneksikan ke database di DINV, koneksi ke database di DINV. Lalu yang berikutnya ini untuk mengisi combo box TXT mulai dan TXT sampai. Combo box TXT mulai diisi dengan data tanggal dari tabel beli. Dari tabel beli urut berdasarkan tanggal. Ini untuk mengisi combo box TXT mulai dan TXT sampai. Yang atas ini untuk membersihkan dulu ya. Sebelum combo box-nya diisi dengan data, combo box-nya dikosongkan dulu. Dikosongkan baru diisi dengan data tanggal. Form cetak beli berperiode load. Kita klik drop list yang kiri, klik form cetak beli berperiode event, klik drop list yang kanan, klik load. Kita masukkan kode programnya. Kita atur startup-nya, project, properti, startup-nya kita ganti dulu ke form cetak beli berperiode. Kita start, kita lihat hasilnya. Ini kita klik. Ini sudah diisi dengan data tanggal dari transaksi beli yang sudah kita input. Ya. Nanti kalau kita klik review, setelah kita klik ini akan tampil datanya. Tampil data sesuai filter tanggal yang kita buat. Review nanti akan dicetak. Kita lanjutkan dulu kode program berikutnya. Kode program berikutnya ini untuk mengosongkan form mulai dan sampai dikosongkan.
Kursor ditempatkan ke TXT mulai. Kosong ini kita ketik langsung. Kosong. Mulai titik X kita kosongkan, txt sampai titik X kita kosongkan. Kursor tempatkan di txt mulai. Txt mulai fokus. Setelah itu kita buat sub DGV. Ini untuk menampilkan data di query beli yang fakturnya tidak kosong ke DGV beli. Sub DGV. Untuk menampilkan tadi ya, menampilkan dari data query beli ke DGV beli. Saat form aktif, jalankan sub kosong dan sub DGV. Form cetak beli berperiode aktif. Form cetak beli berperiode event. Kita klik, kita pilih metode aktif. Jalankan kosong dan DGV. Berikutnya txt mulai select value change. Ini saat kita merubah data tanggal mulai. Nanti dideteksi kalau tanggal sampai tidak kosong. Ini perintah untuk data X mulai ini menyimpan data mulainya, tanggal mulainya. Ini menyimpan tanggal sampai. Init ini mengambil data bulan. Di perintah SQL nanti bulan dulu. Bulan, tanggal, tahun. Init mulai angka keempat, koma 2 ini mengambil bulan, slash ini mengambil tanggal, diambil dari garis sebanyak 2, terus slash ini mengambil tahun, diambil dari kanan sebanyak 2. X sampai sama ya, ini mengambil data dari sampai, ini mengambil bulannya, ini mengambil tanggal, dari kiri mengambil tanggal, dari kanan mengambil tahun. Ini perintah SQL untuk memfilter data query beli yang tanggalnya antara X mulai dan X sampai. Ini menampilkan hasilnya di DGV dulu. Kita coba txt mulai select value change. Kita klik dropbox yang kiri, txt mulai, klik dropbox yang kanan, pilih method select value change. Select value change.
Ini kalau yang kita klik TXT mulai ya. Nah, kalau yang kita klik TXT sampai select value change, perintah ini sama, cuma nanti isinya berbeda. Isinya TXT mulai. Kalau TXT mulai yang dideteksi TXT sampai. Kalau TXT sampai yang dideteksi TXT mulai. Kita buat TXT sampai select value change. TXT sampai select value change. Sekarang kita lihat hasilnya, kita jalankan dulu. Ini kita klik, misalkan tanggal 13, ini belum jalan karena sampai ini kosong. Jadi perintah ini dijalankan kalau sampai tidak kosong. Ini tidak jalan karena sampai masih kosong. Kalau kita klik sampai tanggal, nanti menjalankan TXT sampai select value. Kalau mulai tidak kosong, nah mulainya ini tidak kosong, berarti perintah ini jalan. Tanggal 13. Yang tampil nanti transaksi pembelian dari tanggal 13 sampai tanggal 13. Ini ada dua faktur, FK nomor 1 dan FK nomor 2. Kalau ini kita ganti tanggal 10 Januari, yang tampil nanti sampai 10 Januari. 13 Desember sampai 10 Januari. Ada 3 faktur ya. FK nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalau ini kita mulai tanggalnya kita rubah, sampai ini tidak kosong ya, berarti perintah ini nanti dijalankan. Misalkan 10 sampai 10. Nanti tanggal 10 sampai tanggal 10. Ini fungsi tadi ya, dari TXT mulai dan TXT sampai change. Untuk menampilkan data sesuai filter ini ke data grid view. Ini belum dicetak, belum bisa dicetak ke printer. Ini baru tampilan pada layar. Supaya bisa dicetak ke printer, kita menggunakan tadi print dokumen. Kita tutup dulu. Oke, beli print page ini untuk mendesain laporan. Ini untuk perataan kiri, tengah, dan kanan. Yang ini laporan pembelian berperiode. Ini judul ya. Laporan pembelian berperiode, tanggal mulai tanggal berapa sampai dengan tanggal sampai. Lalu yang drawline ini untuk membuat garis horizontal di atas judul kolom. Nomor sampai total ini judul kolom. Ini untuk judul kolom. Ini garis di bawah judul kolom. Ini nilai awal untuk garis-garis data. Nilai awal nomor urut, nilai awal total. Ini untuk filter nanti. Filter data yang dicetak. Data yang dicetak mulai tanggal mulai sampai. Ini untuk pembacaan data. Will read sampai will ini membaca seluruh data. Membaca data yang untuk menampilkan data yang dicetak. Setiap satu data nomornya tambah 1.
nomor urutnya bertambah 1, 1, 2, 3, berisnya bertambah 20. Total ini untuk total keseluruhan nanti. Total pembelian ini. Ini untuk menutup, garis penutup, menampilkan total, ini garis penutup akhir. Ini kita buat di print PD beli print batch. PD beli print batch. Kita klik PD beli, metodenya print batch. Ini baru desain laporan ya, desain laporan. Ini desain laporan baru di memori komputer. Supaya ini bisa tampil di layar, menggunakan perintah PD beli print. Ini kita jalankan saat diklik tombol BP preview. BP preview, klik. BP preview, saat diklik tombol preview, metodenya klik. Jalankan PD beli titik print. PD beli titik print. Yang terakhir saat diklik tombol plus, BP plus klik. Ini tutup koneksi database-nya ditutup. Lalu menutup. Oke, kita jalankan. Nah, ini ada satu kesalahan nih. Salah di baris 98 kolom 7. Baris 98 kolom 7 ini harusnya ada kurung tutup. Ini, kalau kita lihat salahnya, lihat ini ya, baris kolom. Ini kita tutup dulu. Ada kesalahan di baris barisnya kita lihat ini ya. Tadi ya, ini kurang tutup. Baris 98 kolom 57. Ini kurang tutup. Kalau sudah tidak ada kesalahan, ini nol error, berarti sudah tidak ada kesalahan. Kita tampilkan tanggal pembelian dari tanggal 13 sampai tanggal 13. Coba kita preview. Kita tampilkan.
Ini kalau tidak bisa berarti default printernya. Default printernya belum default printer untuk mencetak ke PDF. Kita lihat dulu device printernya. Jadi untuk mencetak dengan print dokumen, ini kita membutuhkan printer yang bisa mencetak ke PDF. Terus satu lagi nanti program untuk menampilkan file PDF. Tunggu sebentar ya, device printernya. Nah, salah satu printer yang bisa untuk mencetak PDF itu ini ya, PDF Redirect. Nanti bisa Anda cari di Google, Anda download, Anda install. Ini harus kita buat sebagai default printer. Klik kanan, set as default printer. Nanti kalau kita cetak, akan dicetak dalam bentuk PDF. Sampai tanggal 13. Kita preview. Ini hasil cetaknya ya. Kalau ingin melihat lebih jelas, ini diklik. Nanti akan ditampilkan dalam file PDF. Ya. Tanggal 13 sampai dengan tanggal 13 yang tampil tanggal 13 sampai dengan tanggal 13. Kalau ingin mencetak data yang lain, ini kita kembali ke sini dulu. PDF Redirect-nya kita tutup. Kita kembali ke form ini. Supaya kita cetak tanggal 13 sampai tanggal 10 Januari. Ini tampilan datanya. Tanggal 13 Desember sampai 10 Januari kita preview, kita cetak. Ini hasilnya ya. Kita klik. Ini yang tanggal 13 sampai 1 Januari. Oke, ini untuk form cetak beli per periode.
Nanti tugas Anda buat ini, buat program ini, nanti dikumpulkan ke classroom. Jadi kalau ini sudah bisa, programnya yang Anda buat ini sudah jadi, nanti cara mengumpulkan programnya Anda tutup dulu, proyeknya ini Anda tutup. Kalau Anda klik kanan ini, klik kanan PRINV. PRINV yang paling atas ini ada klik kanan, lalu Anda add to PRINV RAR ini ya. Di sini ya. Yang atas ini ya, yang paling atas ini ya. Jangan yang ada SLN-nya ya. Nanti ini tidak ikut. Jadi yang hanya ada satu ini Anda klik kanan. Klik kanan, klik add to PRINV RAR. Dia akan menghasilkan file PRINV RAR. Ini yang Anda kumpulkan ke classroom. Nah, classroom-nya nanti ada di Siakat pertemuan ke-16. Di Siakat ini pada pertemuan 16. Pertemuan 16 nanti ya. Ini ada link untuk ke Siakat. Ini Anda tinggal klik. Nanti akan masuk ke classroom. Anda kumpulkan di tugas inventory. Ini ada tugas aplikasi inventory. Dikumpulkan paling lambat minggu depan jam 23.59. Sampai di sini ada yang Anda tanyakan untuk program inventory-nya? Kalau tidak ada yang Anda tanyakan, saya rasa sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa Anda kumpulkan ke classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.